Dia melingkarkan lengannya di pinggang kecilnya dan menggenggam daging empuk di antara pinggang Bingyun dengan 5 jarinya, dan itu nampak tidak berlemak sama sekali. Kamu, dahi murong Bingyun penuh dengan urat biru. Begitu dia berjuang untuk memarahinya, dia mendengar suara Qin Chen di telinganya. Murong Bingyun, sekarang semua orang tahu bahwa kamu adalah temanku. Jika kamu patuh, jangan bergerak, jika tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Di mata orang lain, itu adalah percakapan intim antara keduanya. Tetapi Murong Bingyun, tiba-tiba rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul dari telapak kakinya. Qin Chen, kamu hanyalah iblis. Transmisi suara marah Murong Bingyun, tetapi seluruh orang tersenyum, melihat Bingyun meringkuk di pelukan Qin Chen, menjadi lebih intim. Bingyun adalah kekasihku, untuknya, aku rela melakukan apapun. Qin Chen menatap Murong Bingyun dengan lembut, mengejutkan semua orang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Qin Chen, yang adalah dewa dan iblis, memiliki sikap seperti anak perempuan muda, tetapi Murong Bingyun ketakutan. Merasa kedinginan, saya tidak tahu apa yang dilakukan Qin Chen. Tidak jauh dari sana, mata Dao Zhengzi dan Su Zeng menjadi cerah ketika mereka melihat pemandangan ini. Benar saja, Murong Bingyun di Istana Guanghan memiliki hubungan khusus dengan Qin Chen. Mata Dao Zhengzi tiba-tiba menyala, dan dia juga mendengar desas-desus bahwa Qin Chen memiliki hubungan yang berbeda dengan orang suci tertentu di Guanghan Mansion, tetapi dia tidak memperhatikannya. Ketika dia melihatnya hari ini, akhirnya itu menjadi kebenaran. Dao Zhengzi terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, tetapi jika dia mulai dengan Murong Bingyun, itu akan jauh lebih mudah. Selama Murong Bingyun dapat dikendalikan, maka Qin Chen akan patuh. Dao Zhengzi merasa bersemangat dan merasa bahwa dia telah menemukan cara terbaik untuk berurusan dengan Qin Chen. Ya, kita semua adalah murid Guanghan Mansion. Tentu, kami akan bekerja keras untuk Guanghan Mansion. Prioritas utama adalah pergi dari sini sesegera mungkin dan menemukan daratan. Zhou Wusheng mengatakan sesuatu, dan sekelompok orang dengan cepat terbang melintasi laut kekacauan. Selama penerbangan, mata Qin Chen berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sepanjang jalan, semua orang terbang. Setelah sekitar setengah hari, mata semua orang tiba-tiba menyala dan melihat ke depan. Di ujung ruang yang jauh di depan, lautan kekacauan akhirnya berakhir. Di langit yang jauh, sebuah benua yang megah muncul di depan semua orang. Benua ini, dengan auranya yang luas, membuat orang tahu bahwa ada harta dan vena suci yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Semua orang sangat gembira. Setelah beberapa saat, mereka semua datang ke langit di atas benua ini. Dan kemudian mereka melihat bahwa di kedalaman benua ini, ada gunung suci kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga beberapa fragmen benua yang ditangguhkan, tergantung di ruang yang tak terhitung jumlahnya, dengan sejenis nafas kuno. Gunung Taiko yang padat dan benua yang terfragmentasi tertutup rapat di udara, seperti sarang lebah. Di antara langit dan bumi, ada roh jahat dari zaman kuno yang mengalir kemana-mana, dan bahkan beberapa roh jahat kuno mengembun menjadi pusaran, menelan langit. Ini adalah benua yang berbahaya, dan juga merupakan benua yang penuh dengan peluang. Samar-samar, nampak bahwa di kedalaman benua ini, ada sekelompok monster kuat, bahkan tidak lebih lemah dari kelompok naga badai gelap. Tentu saja, selain monster dan binatang buas di pegunungan suci ini, harta juga sangat kaya. Di pegunungan suci dan fragmen daratan itu, bahkan ada banyak vena suci yang mengalir. Mata Qin Chen mengamati dan melihat beberapa vena suci tingkat bawah sage surgawi biasa, hanya mengambang di udara, dan bahkan beberapa vena suci sage tingkat menengah surgawi yang rusak melintasi daratan. Hati-hati, semuanya. Kami telah memasuki area inti dari tanah pengujian. Ini seharusnya menjadi tanah peninggalan kuno di tanah pengujian. Fragmen daratan yang tak terhitung jumlahnya di sini juga merupakan hasil dari perang para master yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno.
Mereka lebih berbahaya dari lautan kekacauan, dan tidak boleh dipisahkan. Zhou Wusheng, Wei Siqing, dan lainnya mulai berhati-hati. Meskipun kekuatan mereka kuat, begitu mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya di sini, mereka juga akan jatuh. Terlebih lagi, mereka juga membawa begitu banyak orang suci di bawah komando mereka. Ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di tanah pengujian. Tidak ada yang berani meremehkannya. Apalagi, di aspek lain dari tanah pengujian ini, ada master dari ras lain seperti iblis yang sedang berlatih. Jika mereka menerobos masuk, begitu mereka bertemu, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati, terutama ketika menghadapi iblis. Itu akan menjadi akhir yang tak berujung. Lihat, ada begitu banyak Vena suci di depan, dan bahkan ada beberapa Vena suci kelas menengah sage surgawi yang lengkap. Tiba-tiba, Zhou Wusheng dan Wei Siqing menunjuk ke ruang kosong yang jauh, pada saat yang sama dan berteriak. Semua orang segera melihat ke atas, dan tentu saja, di kejauhan, muncul banyak Vena suci yang melintasi langit, memancarkan aura yang menakjubkan, beberapa di antaranya, seperti sungai surgawi, bersinar terang, dan sangat lengkap. Di sekitar beberapa Vena suci tingkat menengah surgawi ini, ada banyak Vena suci bumi besar dan kecil dan beberapa Vena suci tingkat rendah. Semua orang segera menjadi bersemangat. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Vena suci kuno di reruntuhan kuno ini berbeda dari Vena suci kuno di lautan kekacauan. Namun, meskipun Vena suci kuno di reruntuhan kuno ini juga penuh dengan aura jahat yang luar biasa, mereka berkali-kali lebih murni daripada aura di laut kekacauan. Itu akan menjadi kekayaan bagi Zhou Wusheng dan yang lainnya. Sama seperti Qin Chen dan yang lainnya terbang ke depan, tiba-tiba ada banyak monster muncul di sekitar Vena suci. Monster-monster ini lebih dari bintang-bintang di langit. Mereka besar seperti patung batu, dengan kelelawar ganda. Monster-monster bersayap itu, pupilnya tumpul, seperti patung batu, benar-benar hitam, dengan satu tanduk di kepalanya. Ci. Monster-monster ini menyemburkan api hitam di mulut mereka, membakar kekosongan berkeping-keping. Ini adalah gargoyle api penyucian, binatang buas legendaris di zaman kuno. Zhou Wusheng berubah warna. Hantu batu api penyucian ini dapat menyemburkan api hitam dan membakar segalanya, dan mereka sangat kuat. Begitu kata-kata itu jatuh, hantu batu api penyucian ini memperhatikan bahwa Zhou Wusheng dan yang lainnya terbang untuk datang, dan mereka semua masuk. Semuanya, hati-hati, jangan pergi. Kalau tidak kamu akan dikelilingi oleh gargoyle api penyucian yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang akan lolos dari kematian. Zhou Wusheng melihat hantu batu api penyucian yang tak terhitung jumlahnya, terbang dari Vena suci dan bergegas menuju kerumunan. Kulitnya tiba-tiba berubah, tangannya terangkat, dan tinju yang kuat tersapu, berubah menjadi tinju seperti gunung suci. Kemanapun kekuatan tinju pergi, gargoyle api penyucian ini meledak satu demi satu, dan mereka semua terintegrasi ke dalam kekuatan tinju. Qin Chen melihat gargoyle api penyucian di satu ujung. Setiap kepala tingginya lebih dari 2 meter, dengan sayap muncul dari belakang, cakar seperti kait, dan satu tanduk di kepala, dengan wajah mengerikan, seperti iblis api penyucian. Itu sangat jahat. Selain itu, hantu batu api penyucian ini terus-menerus menghembuskan api hitam neraka. Nyala api hitam melintasi langit, mengepul dalam asap tebal, dengan makna api penyucian yang merusak, yang memberi orang berbagai ilusi, seolah-olah mereka berada di neraka. Ketika Zhou Wusheng membunuh hantu batu api penyucian yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba, gargoyle api penyucian yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai berubah. Ribuan gargoyle api penyucian, menyatu bersama, sebenarnya membentuk raksasa batu besar. Raksasa ini, benar-benar gelap, dengan pupil membatu di sekujur tubuhnya, dengan dingin melirik Qin Chen dan yang lainnya. Ada aura api penyucian yang beredar di tubuhnya, dan aura pembunuhnya memenuhi dunia, seperti iblis yang melolong, gelombang tak terlihat tersapu,
menyebabkan semua orang merasa seperti gendang telinga yang pecah dan mereka menjadi gila karenanya. Hati-hati, ini adalah raksasa batu yang terbuat dari gargoyle api penyucian. Zhou Wusheng meraung, dan banyak orang suci dan putri dari Guanghan Mansion melihat raksasa batu itu, dan mereka semua memiliki aura yang menakutkan dan menunjukkan kekuatan sihir mereka, tetapi kekuatan sihir mereka dihancurkan oleh gelombang suara yang menakutkan, saat mereka meledakkan raksasa batu itu. Mereka tidak berdaya dan sepertinya hanya memiliki satu cara untuk melarikan diri. Zhou Wusheng mendengus, dan tiba-tiba menghadap ke langit, dia menembakkan semua kekuatan sihir tertinggi. Di antara kekuatan sihir itu, ada bayangan imajiner muncul, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, raksasa batu ini mulai menghasilkan ledakan terus-menerus, dan banyak hantu batu menjerit, hancur oleh pukulan ini, dan menghilang menjadi ketiadaan. Namun, ini membangkitkan kemarahan hantu batu ini. Gargoyle yang sangat padat dating dari segala arah, Qin Chen dan yang lainnya seperti tenggelam ke lautan gargoyle, dan hantu batu yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuh raksasa batu. Terus-menerus meningkat, napas menjadi semakin menakutkan. Dalam sekejap mata, ia berubah dari gargoyle raksasa dengan 10.000 kepala menjadi hampir 100.000 kepala. Sialan, aku harus meledakkan raksasa batu ini, atau membiarkan raksasa batu ini terus tumbuh, dan penggabungan jutaan gargoyle akan membuat raksasa batu itu tak tertandingi. Hanya penguasa Tianjiao yang bisa melawannya. Kita semua akan terjebak di sini. Zhou Wusheng meraung, dan tanpa dia berbicara, Wei Shiqing dan yang lainnya telah memimpin banyak orang suci dan putri dari istana Guanghan untuk mengambil tindakan. Serangan mengerikan itu berubah menjadi semburan, dan itu jatuh dengan gila-gilaan pada raksasa batu itu, meledakkan celah di raksasa batu itu, tetapi itu tidak berguna. Nafas api penyucian yang tak terhitung jumlahnya tetap hidup, membuat orang benar-benar merasa seperti berada di api penyucian. Ekspresi para ahli seperti Wei Shiqing dan Zhou Wusheng sedikit berubah, mengungkapkan ekspresi serius. Kali ini krisisnya bahkan lebih kuat dari naga badai gelap sebelumnya. Hah, lingkungan api penyucian, peradaban api penyucian. Qin Chen merasakan napas raksasa batu di depannya, tetapi matanya menyala, dan hatinya bergerak. Buku asal saya dapat menyerap semua pengetahuan dan kekuatan di dunia, dan membentuk peradaban baru. Selama saya menyerap gargoyle api penyucian ini, mungkin dapat menyimpulkan peradaban neraka gargoyle. Maka kekuatan kitab asal akan menjadi lebih kuat. Pikiran Qin Chen bergerak, dan dia segera membunuhnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tinggi, dan menara kaca berkilau-kibau muncul di atas kepalanya, dan api langit yang mengerikan menyapu dan mulai membakar raksasa batu itu. Kekuatan api langit Qin Chen kini telah ditingkatkan secara luar biasa. Di bawah hiruk-pikuk pembakaran, raksasa batu mengaum dalam kemarahan, gelombang suara tak berujung terus menyapu, membuat banyak orang bijak istana Guanghan pusing dengan suara yang menusuk gendang telinga mereka. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak menyerangnya? Qin Chen mendengus dingin dan berteriak pada Zhou Wusheng, Wei Shiqing, dan lainnya. Ketika Zhou Wusheng, Wei Shiqing dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera memimpin banyak master di Guanghan Mansion untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, serangan yang tak terhitung jumlahnya datang, dan raksasa batu itu terus-menerus meledak. Dengan setiap serangan, ribuan hantu batu api penyucian jatuh, mengirimkan jeritan melengking. Terutama Zhou Wusheng dan Wei Shiqing, yang basis kultivasinya mencapai langit. Dengan setiap pukulan keduanya, mereka dapat membuat lubang di raksasa batu. Di bawah serangan begitu banyak orang, raksasa batu itu terus bergetar, dan tidak lagi memiliki kekuatan besar di awal, dan mulai mundur dengan mantap. Zixiaodo, ini kesempatan bagus. Mata Qin Chen berkilat, memanfaatkan kesempatan, Zixiao dengan cepat menyapu keluar istana, melayang di atas kepala raksasa batu itu, meledak. Nyala api tak berujung di istana mengalir, menyelimutinya, dan mulai memurnikannya seperti pil.
Raksasa batu ini berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri dari Zixio Dushigong. Tetapi Zhou Wusheng dan Wei Siqing dan yang lainnya, memimpin orang suci yang tak terhitung jumlahnya untuk menahan mereka. Raksasa batu ini tidak dapat melepaskan diri dan tidak bisa menyingkirkannya, tetapi hanya dapat mengaum pahit yang menyedihkan. Raksasa batu penyucian yang meledak, dan aura api penyucian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan api hitam yang menakutkan semuanya disempurnakan oleh Qin Chen. Napas api penyucian mulai menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Benar saja, dalam buku asal di tubuh Qin Chen, halaman peradaban gargoyle dan halaman peradaban api penyucian mulai muncul. Peradaban gargoyle sangat jelas dan hidup, tetapi peradaban api penyucian sangat kabur, dan itu sangat kuat. Jelas bahwa Qin Chen perlu belajar lebih banyak tentang api penyucian di masa depan, dan menelan lebih banyak kekuatan api penyucian untuk benar-benar mengembun dan membentuk. Menjadi bab nyata dari api penyucian, asal abadi. Di kejauhan, banyak gargoyle api penyucian yang tidak sempat berkumpul, melihat pemandangan ini, dan tampak ketakutan. Gargoyle api penyucian di langit, terbang ke pegunungan suci yang tak berujung, dan benua yang terfragmentasi di kedalaman benua. Di antara mereka melarikan diri ke ruang tersembunyi, dan menghilang. Dan raksasa batu yang masih menjulang tinggi sebelumnya, kini benar-benar disempurnakan dan dibunuh oleh Qin Chen, berubah menjadi langit yang penuh dengan energi hitam, dan menghilang. Saudara muda Qin Chen, Anda, pagoda kaca 7 harta karun dan istana Zixio Dousui benar-benar dibuat takjub. Anda benar-benar dapat memperbaiki semua hal, dengan menggabungkan api langit besar, Anda bahkan dapat memperbaiki raksasa batu ini, dan kemudian menggunakan kekuatan api penyucian. Menyerap, dan menyempurnakannya. Kekuatan junior pasti akan meningkat lagi, menakutkan. Zhou Wusheng berkata dengan kaget. Tampaknya itu adalah hal yang baik, bahwa pagoda ubin 7 harta karun Siang Wudi telah jatuh ke tangan saudara muda Qin Chen. Hanya di tangan saudara yang lebih muda, harta ini dapat mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika Siang Wudi ada di sini, saya khawatir itu hanya akan menjadi beban. Su Yue juga berbicara, dan dia tidak ragu untuk mengatakan apapun tentang pujiannya. Begitu Siang Wudi memasuki tempat percobaan, dia secara misterius menghilang tanpa jejak, menyebabkan Su Yue, Zhou Wusheng, dan yang lainnya sedikit tidak puas. Saudara Zhou, tidak apa-apa. Bukankah Anda mengatakan bahwa Guanghan Mansion kami memiliki banyak musuh di tanah pengujian? Tuan muda ini hanya bisa bekerja keras untuk memperbaiki rantai, agar tidak bertemu musuh Anda. Ketika berbicara tentang musuh-musuh ini, aku bisa membunuh mereka. Qin Chen berkata dengan ringan, kakak senior Su Yue juga benar. Faktanya, kita tidak membutuhkan terlalu banyak Tianjiao dalam pekerjaan kita sehari-hari. Harta dari putra Tianjiao yang tersisa harus dikumpulkan bersama, dan diserahkan kepada satu orang. Hanya dengan cara ini, kita dapat menumbuhkan pria kuat kelas dunia yang sesungguhnya dan menyebarkan reputasi pekerjaan surgawi kita. Ketika Qin Chen berbicara, matanya tertuju pada Dao Zhengzi dan Su Zeng, yang membuat mereka merasa takut dan kesal. Kata-kata Qin Chen jelas berarti bahwa mereka harus menyerahkan harta satu sama lain, karena dalam pandangan Qin Chen, hanya dia yang bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari harta ini. Sial, hati Dao Zhengzi marah dan mata mereka tajam. Wei Siqing juga merasakan tangan Qin Chen sebelumnya, dan mendapatkan pemahaman baru tentang metode Qin Chen. Setelah beberapa insiden ini, tidak ada seorang pun di Guanghan Mansion yang berani meremehkan Qin Chen lagi. Tidak ada penghinaan untuk pusat, tetapi dia benar-benar dianggap sebagai pemimpin seperti Wei Siqing dan Zhou Wusheng. Berikan padaku. Qin Chen mengalahkan pasukan gargoyle dalam satu gerakan, membuka busurnya dari kiri dan kanan, meraih jarak dengan kedua tangannya. Yuan suci mengembun dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang bersinar, dan dia meraih 2 orang suci surgawi di kejauhan. Di sekitar 2 vena orang suci kelas menengah surgawi ini, masih ada beberapa binatang buas yang menggerogoti dengan panik,
tetapi monster-monster ini sama sekali bukan lawan Qin Chen. Mereka dihancurkan oleh tangan besar Seng Yuan satu demi satu, dan bergabung ke telapak tangan Qin Chen. Pada akhirnya, Qin Chen merebut dua Vena suci kuno dari dua orang suci surgawi peringkat menengah, dan secara bertahap menyusut dan berubah menjadi naga putih yang liar, terbang, tenggelam dalam tubuh Qin Chen, dan memasuki alam semesta cakram giok keberuntungan. Berkumpul bersama dengan Vena suci yang diperoleh Qin Chen sebelumnya, dan menjadi kekuatan bagi Qin Chen untuk memperbaiki rantai. Segera, Qin Chen merasakan energi suci di tubuhnya, dan Yuan suci melonjak, dan kekuatan panjang terus mengalir ke tubuhnya, sehingga dia tidak lagi kesulitan menghabiskan Yuan suci. Namun, itu juga membuat tubuh Qin Chen sedikit lebih berlimpah di Sein Yuan. Vena suci dari orang suci surgawi peringkat menengah ini tidak bisa mengetuk belenggu Qin Chen sama sekali, memungkinkan Qin Chen untuk melangkah ke alam jangka menengah dari orang suci surgawi dalam satu gerakan. Hingga saat ini, jika saya ingin dipromosikan ke tingkat tengah orang bijak surgawi, Vena suci surgawi peringkat menengah biasa tidak cukup. Itu pasti harus dengan Vena suci tingkat tinggi surgawi, untuk dapat membuat terobosan dalam satu gerakan. Qin Chen diam-diam menghitung bahwa, dalam perkiraan paling konservatif, jika dia dipromosikan ke tahap tengah orang bijak surgawi, dia akan membutuhkan setidaknya setengah dari Vena suci kuno dari orang bijak surgawi kelas atas untuk membuatnya benar-benar menerobos, dan basis kultivasinya akan benar-benar stabil, dan tidak akan ada kekhawatiran yang tersembunyi. Ini adalah sosok astronomi, dan energi suci langit dan bumi yang dibutuhkan tidak terukur.